Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam pembahasan adat. Tadi kita sedang kipasnya aja juga. Tadi kita sedang membahas tentang adat, sebutan adat, tapi bukan adat menurut tauhid. Ada berapa tadi sebutan adatnya? Dua. Satu, adat yang berarti akhlak, kelakuan seseorang. Yang kedua, adat yang berarti kelakuan satu kaum, ya. Kelakuan satu kaum. Misalnya orang Bali kalau bawa sesuatu di atas kepala, itu adatnya, adat orang Bali, budaya gitu ya. Terus tadi dari situ kemana? Adat orang Cigugur tadi itu ya. Kalau kondangan dicatat, dibuka ya, supaya nanti kalau dia hajatan kita ngebalikinnya segitu. Tapi sebetulnya itu merugikan ya. Hitung-hitungannya kayak tadi tuh begitu. Kalau sekarang 100.000 dapat 2 ekor ayam, 10 tahun kemudian dengan 100.000 nggak bakalan dapat ya, karena harganya pasti naik. Nah, itu harus diperbaiki gitu ya, kebiasaan begitu, merugikan gitu ya, merugikan. Kalau mau mah jangan duit. Kalau bukan duit mah gak rugi ya. Misalnya ada yang hajatan, kita ngasih beras sekarung. Berapa kilo sekarung? Karung gede 50 ya, karung gede ya. Ada tetangga hajatan, saudara hajatan, kita ngasih beras 1 karung gede 50 kilo. Nanti kalau kita hajatan mau 10 tahun kemudian, mau 20 tahun kemudian, dia harus ngebalikin beras 1 karung lagi 50 kilo. Rugi nggak? Nah kalau mau begitu ya, jangan pakai duit. Kalau pakai duit pasti rugi aja. Atau ngasih ayam, nah gitu ya, ngasih telur, gitu aja kalau pengen aman mah ya. Atau emas, saudara hajatan, ini saya ngasih 1 gram ya, gitu ya, 1 gram. Nanti kalau kita hajatan mau 10 tahun, mau 20 tahun, kamu ngasih 1 gram lagi, jadi sama kan nilainya ya. Nah jadi kalau barang mah nggak bakalan. Kenapa pakai uang? Itu karena kapitalis ya. Ekonomi Indonesia itu kapitalis itu ya. Makanya dibikinlah alat tukar namanya ya. Alat tukar itu disebutnya uang gitu ya. Kapitalis itu menindas ya, menindas. Lebih bagus komunis ya daripada kapitalis. Siapa komunis? Biasanya negara orang-orang ateis ya, yang pakai sistem komunis, sama rasa sama rata. Kalau komunis tuh ekonominya begitu. Tapi kalau kapitalis nindes, yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin ya. Parah. Terus dari situ apa tadi? Hah? PKI ya. Kita yang kenal komunis itu PKI, nah gitu ya. PKI, Partai Komunis Indonesia. Yang kita tahu PKI itu apa coba? Hah? Yang kamu tahu PKI itu apa? Tukang ngebantai kan gitu ya. Itu benar apa enggak?
nggak ngerti ya, karena sejarah ditulis oleh sang pemenang. Untuk apa mereka menulis sejarah? Untuk mempertahankan kelompoknya, tahtanya gitu kan. Jadi jangan asal percaya. Padahal pendiri PKI itu siapa? Ma'un. Ma'un itu muridnya Cokro Aminoto, seorang kiai intelektual. Muridnya ada berapa? 3. Soekarno, Kartosuwiryo, si Ma'un. Jadi Cokro Aminoto ini ulama besar. Muridnya 3-3-nya sukses semua. Sukses dalam tanda kutip ya. Soekarno menganut sistem nasionalisme. Soekarno tuh. Kalau Kartosuwiryo menganut apa disebutnya dia tuh? Kalau Soekarno tuh nasionalisme, kalau si Ma'un komunisme, kalau Pak Kartosuwiryo itu disebutnya tuh apa ya istilahnya? Kamu tahu Pak Kartosuwiryo, tahu nggak siapa? Ada yang tahu nggak sejarah Pak Kartosuwiryo? Pemimpin DI ya. DI ya. DI itu apa? Darul Islam. Salah satunya guru kita, Wajengan Verapandi. Pimpinan termasuk di bawah, ya maksudnya di bawah Pak Karto, tapi jabatan guru kita itu luar biasa di DI. Yang kamu tahu DI itu apa? Hah? Ada juga kan DI, sejarah DI di Indonesia itu kan ya. Tapi yang disebarkan itu sejarah apanya tentang DI coba? Gerombolan ya. Gerombolan pemberontak ya. Ini lah sejarah dicatat, ditulis sama sang pemenang tuh begitu ya. Harus hati-hati kita. Soekarno nasionalis. Makanya Soekarno mah dengan orang-orang yang nasionalis dari awal cita-citanya ingin mendirikan sebuah negara secara ya nasionalis lah, negara yang hukumnya hukum nasional aja begitu ya. Makanya akhirnya menjadi Presiden Republik Indonesia. Karena jiwa nasionalnya itu luar biasa kalau Soekarno itu. Sampai akhirnya mampu jadi presiden Soekarno itu ya. Kalau Pak Karto lebih ke agamis lah gitu ya, ke agama. Jadi kalau Pak Karto mah sama-sama mau mendirikan negara. Cuma negaranya yang menggunakan aturan agama Islam. Kalau Pak Karto tuh cita-citanya begitu. Jadi pengen negara ini undang-undangnya, aturannya semua Islam. Dari mulai ubudiyah, muamalah, munakahah, jinayah, semua. Jadi Pak Karto tuh pengen kalau ada yang maling jangan dipenjara, potong tangan sesuai Quran. Kalau ada yang ngebunuh jangan dipenjara, kisos. Nah itu Pak Karto keinginannya begitu. Kalau Soekarno enggak, nasionalis. Dia berpikirnya nasional aja begitu. Kalau Ma'un komunis cara pikirnya. Apa itu komunis? Yang pengen semua rakyat itu sama rasa, sama rata. Luar biasa ini ya, 3 murid
Cokroaminoto, cara berpikirnya, cita-citanya. Yang satu pengen ngediriin negara secara nasional, yang kedua secara agama, yang ketiga secara komunis. Kira-kira tiga-tiganya bagus apa enggak? Bagus. Apa yang salah? Yang salah tuh yang memutarbalikan sejarah. Akhirnya tiga-tiganya nggak gabung tiga-tiganya karena punya pemikiran masing-masing kan. Sebagaimana Imam Syafi'i punya pendapat, Imam Maliki juga gurunya punya pendapat, kan biasa. Kamu juga kan sama teman-teman suka beda pendapat, kan biasa saja kan. Kemarin kata Abi ya, jangan suka alergi dengan perbedaan, karena perbedaan itu indah dan kekuatan, keindahan dan kekuatan. Jadi semuanya berjalan normal. Soekarno dengan cita-citanya, Pak Karto dengan cita-citanya, Maun juga dengan cita-citanya. Hanya kebetulan sebetulnya yang pertama sukses mendirikan negara itu siapa? Soekarno, Pak Karto, apa Maun? Ini ya sejarah yang diputar balikan itu ya. Kamu tahunya Soekarno ya. Padahal Pak Karto yang paling pertama mendirikan negara itu Pak Kartosuwiryo dengan Wajengan guru kita. Nama negaranya apa? DI, Darul Islam. Darul Islam itu artinya apa? Negara Islam. Tentaranya disebut TII, Tentara Islam Indonesia. Udah jadi presidennya Pak Kartosuwiryo. Guru kita Wajengan ya termasuk menteri kalau nggak salah, menteri apa gubernur gitu ya. Pokoknya udah tinggi Wajengan itu guru kita jabatannya di DI. Sebetulnya yang pertama mendirikan sebelum 45, Soekarno kan 45 ya, proklamasi kan 1945. Kalau Pak Karto tahun 3 tahun sebelumnya kalau nggak salah itu 43 berarti ya, nanti bisa kita lihat lagi ya, takut salah. Pokoknya sebelum proklamasi Indonesia. Kan dulu sejarahnya kita kan dijajah sama Belanda ya, diantaranya ya. Nah kemudian ketika ada agresi militer, serangan kedua dari Belanda, Indonesia ini belum kuat-kuat banget. Akhirnya Pak Soekarno berinisiatif, takut kita nggak kuat melawan Belanda, maka kita sementara tinggalkan dulu Jawa Barat. Jawa Barat ditinggalkan, Jakarta ditinggalkan. Hijrahnya, pindahnya kemana waktu itu tuh? Kan Jawa Barat ditinggalin, Jakarta ditinggalin, terus Soekarno itu memindahkan ibu kota ya, negara lah gitu, ke daerah apa? Wah ini nggak ada yang baca sejarah berarti ya. Yogyakarta, ya, pindah ke Yogyakarta. Artinya Jawa Barat dibiarkan, ditinggalkan, dibiarkan. Nanti kamu baca ya sejarah yang aslinya ya. Ditinggalkan, udah pasrah Soekarno, diambil dah sama Belanda gitu. Karena ditinggalkan ke Yogyakarta, semua pindah ke Yogyakarta. Pak Karto saat itu nggak sudi kalau sampai Jawa Barat direbut sama Belanda. Akhirnya Pak Karto bikin perintah ke semua pengikutnya, kita pertahankan Jawa Barat sampai titik darah penghabisan, kita lawan Belanda. Dilawan sama Pak Karto, kalah Belanda. Belanda kalah. Setelah kalah, kemudian Pak Karto memproklamasikan negara. Coba kira-kira langkah Pak Kartosuwiryo benar apa salah? Kalau nggak dilawan, diambil sama Belanda, Jawa Barat ya, Jakarta juga kali. Karena pada dasarnya Soekarno kan sudah merelakan kan gitu ya.
diambil dah kan begitu ya. Tapi dipertahankan sama Pak Karto. Setelah menang baru proklamasi negara Islam Indonesia, DII. Jadi DII itu bukan bikin negara di dalam negara, bukan. Dia bikin negara di satu tempat yang memang sudah ditinggalkan. Enggak ngerebut negara Indonesia, enggak. Ya, tapi ini lagi-lagi politik, susah kan gitu ya. Nah itu berapa tahun kan Pak Karto sama guru kita Wajengan dan semuanya mengelola Jawa Barat itu kan. Setelah Belanda nggak ada, setelah didirikannya negara Islam, dikelola. Karena sudah aman, ya nafsu manusiawi kan. Soekarno merasa kan begitu ya. Nah, akhirnya sampai ada pagar betis itu kan ya, singkat ceritanya ya. Pak Karto ditangkap dengan dalil bahwa ayo semuanya bergabung menjadi satu negara Indonesia gitu. Pak Karto kan kagak mau. Boleh capek-capek ngerebut dari Belanda, kok seenaknya aja kan gitu ya. Kecuali kata Pak Karto, boleh saya gabung dengan Indonesia asal Indonesia pakai syariat Islam. Pak Karno kan nasionalisme, nggak bisa dong. Kan kita majemuk di Indonesia mah, bukan hanya orang Indonesia, ada orang Buddha, ada orang Kristen. Nanti kalau dipaksakan begini nggak bisa. Kira-kira idenya Soekarno bagus apa jelek? Bagus lah. Kan mau mempersatukan bangsa Indonesia dengan beragam agama. Kira-kira kalau dipaksakan orang Kristen ikut aturan Islam, mau nggak? Enggak. Bagus, nggak ada yang salah, nggak ada. Hanya kebetulan Dewi Fortuner apa Dewi Fortuna? Dewi Fortuna lebih memihak kepada Soekarno gitu. Akhirnya menang Soekarno dengan pagar betis. Ditangkap ya Pak Karto ya. Pak Karto ditangkap di gunung mana ditangkapnya? Pagar betis itu terjadinya di gunung mana? Di Garut ya. Garut Tasik lah daerah situ ya. Pagar betis itu apa? Jadi Pak Karto dengan guru kita Wajengan dan pengikutnya semua ada di gunung. Gimana nih cara nangkepnya? Maka bikin pagar betis. Pagar betis itu apa? Rakyat ya, bukan ABRI, bukan TNI. Rakyat disuruh ngebaris dari bawah nih, dari bawah gunung ya. Dari kaki gunung ngebaris. Rakyat semua rakyat. Suruh ngebaris. Jadi itu gunung dikepung sama rakyat. Rakyat maju pelan-pelan naik ke atas. Di belakang baru TNI. Ya ini strategi Soekarno juga keren memang ya. Pak Karto di atas dengan semua pengikutnya, kira-kira tega nggak ngebunuh rakyat, nembakin rakyat, tega nggak? Enggak. Orang rakyat, kalau TNI mah dilawan. Karena rakyat di depannya, pagar betis kayak begitu ya, pagar manusia maksudnya. Karena rakyat nggak berani Pak Karto. Akhirnya pada saat genting itu, salah satunya yang Abi tahu ya, sempat musyawarah juga dengan guru kita. Kita harus bagaimana? Gitu. Ijtihad, istikharah dan lain-lain lah, ngedoa minta petunjuk ke Allah. Akhirnya intinya ya demi kemaslahatan bersama, ya sudah Pak Imam Pak Karto menyerah saja. Itu hasil musyawarah ya. Menyerah untuk menang ya. Bukan menyerah karena penakut. Karena tadi ya pertimbangannya rakyat. Masa mau nembakin rakyat yang tidak berdosa kan gitu. Akhirnya ditangkap Pak Imam. Dan semua pengikut turun dari gunung, termasuk guru kita Wajengan. Tetapi Wajengan sebelum turun istikharah dulu. Apa maksudnya istikharah di situ? Minta petunjuk apa? Yang guru kita pinta tuh, apakah setelah kami turun kami harus melanjutkan perjuangan DI atau bagaimana? Kan gitu ya. Soalnya kan ini pemimpin udah ditangkap nih sama Soekarno, sama pemerintah. Istikharah. Dalam istikharahnya dikasih tanda sama Allah, satu bendera merah putih, yang kedua buah labu.
Di bumi Abah Haji aya eta fotona nyapipnya dilukis kalau nggak salah mah ya di Kang Haji Ajinnya di rumah Abah Haji itu ada lukisannya bendera merah putih sama buah labu istiqoroh itu begitu ada lukisannya kalau nggak salah di rumah Kang Haji Ajin itu teh lukisan hasil istihoro Ajengan ketika turun dari gunung. Apa maksudnya merah putih? Artinya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi Indonesia. Berarti jangan melanjutkan perjuangan DI. Apa itu labu? Labu itu bijinya banyak apa dikit? Labu ya, kayak timun suri kan ya. Banyak kan bijinya. Artinya apa? Kalau kamu turun gabung dengan Indonesia NKRI, kemudian kamu melanjutkan dakwah dengan cara yang lain, nanti pengikut kamu pasti banyak seperti banyaknya biji labu. Akhirnya dari istihoro itu udah Ajengan ngambil keputusan. Ayo udah, berarti perjuangan DI selesai. Dan selesainya juga bukan karena takut. Satu memang karena istihoro, yang kedua kalau kata guru kita Kang Haji Patah, syaratnya sudah tidak terpenuhi. Ini hati-hati juga nih ya. Ini PR nih buat alumni Miftahul Huda atau cabang. Hari ini masih ada orang-orang yang mengatasnamakan melanjutkan perjuangan Ajengan DI. Hari ini ada yang di Garut, ada yang di Jakarta, ada yang di Jawa, banyaklah. Termasuk di Keranggan. Ada hari ini pengikutnya di Keranggan. Siapa sasarannya? Alumni Miftahul Huda. Diiming-imingnya apa? Ajengan kan dulu pejuang DI, masa kamu muridnya enggak? Nah, gitu. Diiming-imingnya begitu. Banyak alumni yang pada masuk hari ini. Namanya Harokah ya, pergerakannya namanya Harokah, tapi tetap namanya masih DI juga. Cita-citanya masih tetap mau menegakkan negara yang aturannya syariat Islam. Hati-hati ya, kalau kamu nanti ketemu sama kelompok itu, bilang dengan tegas, nggak ada perintah Ajengan yang semacam itu, nggak ada. Kalaupun memang ada, pasti dong guru-guru kita, putra-putra mahkota Ajengan pasti nyuruh dong sama kita kan, alumni-alumninya ya, harus melanjutkan perjuangan Ajengan. Tapi kan tidak ada, memang tidak ada. Karena tadi hasil istihoro Ajengan turun ganti cara dakwah. Akhirnya Ajengan dengan ijtihadnya ya mengambil cara dakwah lewat jalur tarbiyah, jalur pendidikan. Akhirnya mendirikanlah pondok pesantren sampai sekarang dan sukses karena ijtihad Ajengan gak main-main, gak sembarangan kan. Hasil istihoro, doa, riyadhah dan segala macam. Ini yang nyata perjuangan guru kita mah ini jalur tarbiyah. Bukan jalur kayak mereka-mereka tadi ya yang ngajak-ngajak kita kembali lagi, bukan. Tolak, kamu harus berani dengan tegas. Ajengan gak pernah mengajarkan begitu ya. Sekarang maka disebutnya NII ya. Orang-orang itu disebutnya NII, Negara Islam Indonesia. Ada KW1, KW2, KW9, itu teh ada nama-namanya mereka tuh. Jadi wilayah berapa gitu ya. Hati-hati kalau ketemu sama kelompok itu ya. Turun Ajengan tuh. Jadi sekali lagi Pak Kartosuwiryo itu, DI itu sama-sama punya cita-cita yang mulia seperti Pak Soekarno. Hanya kebetulan Dewi Fortuna lebih berpihak kepada Soekarno. Soekarno jadi presiden. Kalau Pak Karto cita-citanya kandas di tengah jalan, mungkin begitu ya. Maun dengan PKI-nya salah enggak? Enggak. Karena dia juga sama mau menegakkan satu sistem, namanya sistem komunis. Cuman tadi dihancurkannya tuh sama penyusup. DI disebutnya gerombolan, DI disebutnya pemberontak, kan begitu ya. Tukang ngebunuhin kiai-kiai, kan begitu kan ya. Padahal itu semua adalah penyusup. Orang yang pura-pura jadi orang DI terus bikin huru-hara di masyarakat. Kan yang jeleknya mah DI jadinya kan.
tukang rampok, tukang merkosa, kan begitu kan image-nya kan. Bahkan di sejarahnya juga ditulis begitu DI ya. Kalau memang DI begitu, ngapain guru kita jangan terlibat di situ? Nggak mungkin lah, nggak mungkin. Jadi itu mah penyusup, perusak. PKI juga sama. Yang bikin jelek citra PKI itu penyusupnya. Aslinya PKI mah nggak begitu. Sampai sekarang ya, isu PKI, isu DI masih digoreng aja. Apalagi kalau mau pemilu. Terakhir kemarin korbannya Pak Jokowi kan ya. Pak Jokowi disebut anak PKI katanya. Aduh ya, hati-hati deh kamu ya. Entah isu apa nanti di kemudian hari kamu akan mengalami ya di Indonesia ini. Hati-hati. Jangan gampang kebawa berita hoak ya. Harus punya prinsip. Dan yang terpenting kita punya guru dan murabi. Sepanjang kamu masih berpegang teguh kepada guru dan murabi, ikuti guru dan murabi, insya Allah kamu gak bakalan tersesat. Orang-orang yang tersesat itu apabila orang yang sudah tidak patuh kepada guru dan murabinya. Udah kita mah gitu aja lah, kita merasa bodoh, maka apapun urusan politik, urusan apa, ikut guru saja. Udah gitu aja ya. Jangan sok-sokan berijtihad sendiri ya, bahaya. Jadi sebetulnya luar biasa ini orang-orang yang tiga ini ya. Yang bikin mereka jadi buruk adalah tadi ya, penyusup oknum-oknumnya ya. Dan kamu tahu Pak Karto itu ujungnya diapain? Sama Soekarno diapain Pak Kartosuwiryo? Dieksekusi ya, disidang, terus diponis, dijatuhi hukumannya apa? Hukuman mati. Tahu nggak? Itu SK eksekusinya Pak Karto di meja Soekarno itu, di meja Presiden Soekarno saat itu kalau nggak salah seminggu apa 2 minggu gitu, tidak ditandatangan. Padahal kalau ditandatangan kan langsung dieksekusi ya. Tapi sama Soekarno nggak langsung ditandatangan. Dalam sejarahnya seminggu apa 2 minggu lah kalau nggak salah itu ya. Kenapa tidak langsung ditandatangan? Bisa dibayangin dong. Ini yang mau dihukum mati temen karib, temen sekobong, temen sekastrol, iya kan? Soekarno, Pak Karto, Simaun itu temen besti, itu 3 itu kan. Siapa yang rela, siapa yang tega coba? Teman sendiri harus ngebunuh teman, sampai meneteskan air mata, wah segala macam. Nggak kuat itu mau nanda tangan itu, karena tidak juga hati kecilnya nggak bisa dibohongin dong. Ini teman gua, teman sekobong. Tapi akhirnya ya karena tuntutan politik kan ya, tuntutan politik ditanda tangan. Akhirnya kan dieksekusi mati ya. Pak Karto itu di daerah Jakarta dan tidak dikasih tahu lokasinya. Bahkan makamnya juga nggak ada yang tahu sampai hari ini. Itu juga sekali lagi kepentingan politik ya. Terus dari PKI kemana tadi? Nah, kadang kita ini sekarang zaman sekarang ini ya, zaman sekarang nih, zaman HP, zaman WA ya, banyak kebawa sama berita wah kan gitu ya. Termasuk kisah Nabi Adam. Kadang kita merasa kenapa sih gitu ya, Nabi Adam pakai kegoda. Coba kalau kagak kegoda kita nggak bakal di dunia nih kan gitu ya. Ada kayak menyalahkan kepada Nabi Adam. Padahal kita nggak tahu kan sejarah aslinya gimana. Kita kebawa cerita-cerita ya begitu aja kan. Kenapa Nabi Adam makan buah huldi? Ini gara-gara iblis tadi ya. Kenapa Nabi Adam berani makan buah huldi? Sebetulnya Nabi Adam digoda sama iblis nggak kena. Nabi Adam itu kalahnya sama Siti Hawa. Makanya godaan terberat lelaki sama perempuan. Lelaki digoda sama apa juga kuat, tapi kalau udah sama perempuan mah kelepek aja. Aduh. Banyak ya orang-orang sukses hancur gara-gara wanita. Ya Allah ya.
Apalagi sekarang, ya Allah, sedih, prihatin. Maka kita ya para laki-laki berdoa supaya dikuatkan dari fitnah wanita. Dan kamu yang jadi wanita, kamu jangan sampai jadi fitnah ya. Jadilah kamu wanita solehah. Jangan malah jadi fitnah, penggoda, pelakor, dan lain-lain lah ya. Karena laki-laki lemahnya sama wanita doang. Gak usah jauh-jauh ya, gak usah ngomongin orang, gak usah disebutin ya. Pejabat belum lama hancur karir jabatannya ya, cuman gara-gara bokong perempuan. Aduh ya, hati-hati. Nabi Adam digoda iblis, enggak. Begitu digoda sama Siti Hawa, Kang Mas, ayo dong ambil buah huldi, kan gitu ya. Gak usah banyak-banyak, satu aja lah kita belah berdua. Lemes Nabi Adam digoda Siti Hawa mah. Tapi sebelum itu Nabi Adam memastikan lagi kepada iblis setelah digoda Siti Hawa ya. Bukan ngegoda sih Siti Hawa mah ya, hanya minta gitu. Nah setelah itu, ini harus kamu ketahui, Nabi Adam klarifikasi dulu sama iblis. Iblis sini, benar kan kata iblis begini, Dam, kenapa Allah tidak boleh kamu makan buah itu? Kamu tahu nggak? Nggak tahu lah. Pokoknya kata Allah, saya nggak boleh mendekati pohon itu, jangankan makan, dekat aja nggak boleh. Kamu mah mau aja di bahasa kitanya dikibulin lah gitu ya. Kamu tahu nggak? Itu kan buah namanya buah huldi. Huldi itu artinya apa? Kekal. Kalau kamu makan buah itu, kamu bakal kekal di surga. Allah nggak mau kamu kekal. Ini provokasi seorang iblis laknatullah, ini keren ini ya. Di Quran kan begitu ya. Atau Allah tidak mau kamu jadi malaikat. Kalau kamu makan itu kamu jadi malaikat, jadi mulia. Allah nggak mau. Makanya Allah melarang. Nah ini isunya tuh, ini berita hoak yang di narasi sesat yang dibangun sama iblis tuh itu. Tapi Adam masih kuat. Sampai akhirnya begini di Al-Baqarah itu kan ya. Nggak percaya, saya nggak percaya iblis. Oke Dam, kalau kamu nggak percaya, saya berani sumpah. Sumpahnya berarti pakai nama apa? Di Al-Baqarah, pakosa mahuma, bersumpah kepada Adam dan Hawa itu. Iblis bersumpah untuk melegitimasi bahwa apa yang diomonginnya itu benar. Sumpah make demi Allah, sumpahnya itu ya. Kalau sumpah di Quran berarti wallahi, demi Allah kan itu. Iblis bawa-bawa nama Allah. Demi Allah Dam, benar. Kalau kamu makan buah itu kamu bakal kekal di surga. Nabi Adam ngedengar sumpahnya iblis, lemah. Masa iya Allah zat yang maha luar biasa dipakai sumpah sama iblis, terus isi sumpahnya bohong? Gak mungkin. Itu sebetulnya. Akhirnya dimakan. Setelah dimakan terjadi itu ya di surat Al-Baqarah, baju Nabi Adam dan Siti Hawa dihilangkan sama Allah telanjang bulat. Kemudian Nabi Adam buru-buru mencari daun-daun surga untuk menutupi auratnya kan begitu ya. Kemudian diusir dari surga. Tapi begitu ditanya, sebelum diusir dari surga ditanya kan sama Allah, kenapa Adam kok kamu malah melanggar aturanku? Apa jawaban Nabi Adam? Ya Rob, biizzati wa jalali, dengan keagunganmu, biizzatika wa jalalika, dengan keagunganmu dan kemuliaanku, aku gak bakal mau percaya kepada iblis kalau iblis gak bawa-bawa nama engkau. Dia sumpah atas namamu ya Rob, makanya aku percaya. Kenapa? Karena aku pikir gak mungkin ada orang yang berani mencatut nama agungmu kalau omongannya gak benar. Tapi kan itu iblis kan gitu ya. Artinya Adam gak salah-salah banget, ya kan? Kalau si iblis gak pakai sumpah mah gak bakal Nabi Adam mau kan gitu ya. Maka dari kisah ini ya kita berhentilah terlalu menyalahkan bapak kita Nabi Adam kan gitu ya. Toh ya itu ya. Berarti kan Nabi Adam juga punya pertimbangan lain kan begitu ya. Punya pertimbangan lain, walaupun tetap ada nafsu tetap, tapi punya dalil tadi karena sumpahnya itu. Itu ya, kadang kita
Karena nggak tahu sejarah, jadi otak kita tuh, opini kita mudah digiring kepada hal-hal yang sebetulnya nggak benar kan begitu. Maka hati-hati dan bijak ya, apalagi di zaman medsos saat ini ya, dunia maya, zaman digital, hati-hati banget ya. Jangan gampang-gampang teruskanlah kalau di WA itu ya, kalau di grup-grup itu. Apalagi berita-berita politik, aduh, emak-emak aja sekarang udah ngebahas politik ya, padahal dia dapatnya dari grup WA. Ya Allah, bapak-bapak tukang sayur kalau lagi pada ngobrol ya, Masya Allah, itu Jokowi ijazahnya, wah, Masya Allah, udah ngalahin menteri dalam negeri omongannya ya, emak-emak itu ya. Padahal dia dapat informasinya cuma dari grup WA. Jangan ya. Kata Abi, isi HP hari ini yang benar cuma 1% doang. 99% semua negatif. Pokoknya kita kalau main HP buat seneng-seneng aja ya, buat hiburan aja lah begitu, buat tawa-tawa gitu aja lah kita mah ya. Jangan ada yang diambilin, karena 99%-nya sesat semua ya. Karena HP itu kan buatan Yahudi, satu senjata buat nyesatin kita. Dari mulai judul, pinjol, belum opini-opini. Kemarin terjadi kerusuhan, emang dari mana awalnya? Dari IG, dari live IG, kerusuhan kemarin. Yang kerusuhannya siapa? Geng-geng motor. Itu kan anak-anak tanggung itu yang kerusuhan itu ya. Terus kalau tawuran, anak-anak SMP, emang dari apa dia mulai tawurannya? Dari IG, TikTok. Jadi luar biasa, sukses Yahudi meracun generasi kita dengan handphone. Belum yang kecanduan main game, belum yang, wah ya Allah, hati-hati ya. Sebisa-bisa kalau kamu kuat ya gunakan handphone semanfaat mungkin lah gitu ya. Tapi kalau kata Gus Baha, nggak usah lah gitu. Kalau bisa mah katanya nggak usah katanya. Nggak usah pakai HP. Karena Allah kalau mau membuat kita tinggi aja tanpa apapun. Allah banyak cara gitu. Tapi kalau mau pakai HP juga sebijak mungkin. Salah satunya ulama-ulama dulu ketika sudah pada wafat meninggalkan apa? Ya ilmu. Ilmunya berbentuk apa? Ilmunya berbentuk apa ulama dulu? Kitab ya. Kitab kan? Guru kita Wajengan. Nah ini karya guru kita Wajengan. Jadi walaupun pada wafat tapi kitabnya Sulam Taufik, Taklim itu kan udah ratusan tahun, pengarangnya udah meninggal tapi kitabnya terus dipelajari. Artinya apa? Kita juga sama. Cuman kan hari ini kadang kita males nulis ya. Ya paling tidak ya, ilmu yang kita punya didokumentasikanlah di handphone. Bikin saluran channel YouTube apa aja lah gitu ya. Mudah-mudahan walaupun tidak sederajat dengan kita para ulama, ya mudah-mudahan channel YouTube kita ya mirip-mirip lah. Kita masih meninggalkan ilmu yang kita bisa lewat channel YouTube. Paling gak begitu dah gitu ya. Dan Abi juga pelan-pelan ngambil jalur itu pelan-pelan. Ya mudah-mudahan ya 20 tahun ke depan Abi sudah tidak ada misalnya kan, atau 40 tahun ke depan Abi udah meninggal, kamu masih bisa buka YouTube waktu kita tawa, waktu ngaji kan gitu ya. Atau ada yang jadi kiai mau pasaran juga ya, pasarannya kan sama nanti kamu juga kan akidah Islamiyah ya. Sebelum ngaji kamu dengerin dulu YouTube Abi misalnya, kan mudah-mudahan pahalanya ngalir kan begitu ya. Ya paling gak hari ini begitu ya, kita gunakan HP untuk itulah paling tidak ya. Karena musuh-musuh Islam juga sama menggunakan HP itu dengan cara mereka. Nah, maka kita paling gak mudah-mudahan bisa mengkanter, mengimbangi lah paling gak begitu. Selain tadi ya, ini menjadi karya ilmiah kita gitu. Mudah-mudahan. Jadi bukan buat pamer-pamer, bukan nyari sobleker, nggak usah gitu ya. Orang mau subrek, mau like, mau enggak, masa bodoh biarin aja ya. Jangan ke situ targetnya, jangan ya.
Itu mah jadi dunia lagi ya. Udah aja pokoknya mah kita mah begitu aja. Mudah-mudahan ini jadi karya ilmiah kita yang nanti bermanfaat untuk murid-murid kita gitu. Tapi selebihnya mah kalau nggak kuat ya jangan main HP dah gitu ya. Terlalu berat racunnya soalnya. Gitu ya. Adat-adat semacam ini tidak mutlak dibenarkan oleh syara. Ada yang dipandang baik, ada pula yang dipandang tidak baik. Oleh karenanya tidak mutlak dapat dijadikan landasan hukum syara. Jadi kayak tadi ya, kebiasaan satu daerah atau akhlak seseorang itu nggak mesti sesuai dibenarkan oleh tauhid, enggak. Kalau yang bertentangan mah ya tidaklah. Misalnya ada kebiasaan satu kaum kalau mau hajatan harus mendem kepala kambing supaya hajatannya nggak hujan. Nah itu mah walaupun budaya jangan diikutin, karena itu mah haram. Kalau kayak tadi di Cigugur cuma nulis doang, ah itu mah kayaknya nggak terlalu parah kan itu ya, walaupun tetap merugikan. Malah sama Gina generasi mudanya, nanti tolong diingatkan gitu ya. Kalau udah diingetin mah mau didengar mau enggak ya terserah orang tua kita. Tapi paling tidak kan itu bilangin, itu kan sistem ekonomi kapitalis kan gitu ya. 100.000 sekarang dapat 2 ekor, nanti 10 tahun kita hajatan 100.000 cuma dapat paha ayam doang 1, gimana kagak rugi kan begitu ya. Kalau mau dirubah aja mak gitu. Jangan pakai duit kondangan, pakai barang aja udah. Ada yang beras, ada yang minyak sekilo, terserah apa aja lah gitu ya. Itu mah yakin gak bakal merugikan kalau sistemnya begitu ya. Tapi kalau sudah bertentangan dengan agama, adatnya gak ada toleransi, itu mah ya, gak ada ya. Terus pasal 7, nah ini baru benar hukum adat. Ini baru nih hukum adat kalau yang ini ya. Kalau yang tadi kita bahas adat gitu ya. Nah sekarang baru akan dibahas hukum adatnya. Bareng isbatu amrin li amrin anabyu anhu biwasitati takaruri bainahu ma'alal hisi ma'asihati tahalubihi wa adami taksirihi. Isbatu amrin li amrin. Nah ini mah nama hukum ya. Definisi hukum sama semua ya. Pasti isbatu amrin li amrin, menetapkan satu perkara atau mentiadakan. 2, biwasitatin takarur. Nah ini perbedaannya. Kemarin hukum syara yang menetapkannya apa? Allah dan Rasul. Awas. Ini jangan lupa. Ini mah dasar kan. Nggak susah diapalinnya juga nggak susah. Hukum ada berapa? 1 syara, 2 akal, 3 adat. Siapa yang menetapkan hukum syara? Allah. Ya Allah aja sih sebetulnya mah ya. Rasul makan suruhannya aja ya. Allah aja. Ya ingat-ingat gampang itu mah ya. Ngapalinnya gampang. Jadi hukum syara itu yang menetapkannya Allah. Nggak ada campur tangan makhluk, nggak ada. Rasul juga nggak. Cuma disuruh doang gitu ya. Kalau adat, siapa yang menetapkannya? Ini hukum adat. Adat mah biwasitati takarur, menunjukkan perbedaan antara hukum adat dengan hukum syara dan hukum akal. Biwasitati takarur itu adalah sering terjadi. Nah, jadi yang menetapkan hukum adat mah karena sering terjadinya. Yang tadi udah dijelasin. Karena di mana-mana yang dibakar hangus, maka dijadikan hukum adat. Setiap yang dibakar wajib hangus. Nah, gitu ya. Karena sering terjadi, gitu ya. Alal hisi. Materi ini menunjukkan antara sebab dan musabab harus ada keterkaitan, irtibat ya, harus ada keterkaitan, harus melalui hisi. Hisi itu panca indera. Jadi keterkaitannya harus diketahui oleh panca indera kita. Misalnya api membakar,
Kita tahu membakar dari mana? Kelihatan sama mata kita. Nah, gitu ya, seperti itulah. Hisi dohir maupun isi batin, termasuk juga isi batin. Yang dimaksud dengan hisi zohir yaitu panca indera. Panca indera yang 5 berarti ya. Penglihatan mata, seperti terlihatnya luka karena teriris pisau. Lidah menetapkan manis kepada gula. Telinga menetapkan adanya suara karena ada yang bicara. Hidung menetapkan harum pada parfum. Sentuhan kulit atau peraba adanya bintik-bintik di punggung, menetapkan adanya bintik di punggung, kan gitu ya. Nah itu dengan ketetapan panca indera. Begitu hukum adat mah prosesnya, prosedurnya begitu dia mah ya. Jalur panca indera zohir. Adapun yang batin seperti ditemukannya rasa lapar, susah, bingung, bahagia dan sebagainya. Nah itu mah yang batin ya. Kita tahu ini susah, ini lagi seneng, kelihatan ya. Dari secara batin akal itu mah yang mengetahui ya. Terus pembagian hukum adat. Penetapan hukum adat terbagi 2. 1 wajib adi. Sesuatu ketetapan yang harus terjadi menurut adat berdasarkan persambungan seperti dalam takrif di atas. Jadi ketetapan adat itu ada 2. 1 wajib adi. Wajib adi itu yang tadi, apabila proses adatnya sesuai prosedur. Ada api, ada kertas yang keringnya, api nempel ke kertas, kemudian hangus. Nah itu, jadi kalau kata adat begini, kalau ada api nempel ke kertas kering, maka kata adat wajib angus. Atau begini, ada nasi dimakan, berarti kan nyambung tuh sama badan kita. Maka kalau kata adat, kalau ada orang makan nasi wajib kenyang. Nah gitu, itu namanya wajib adi, itu begitu ya. Atau ngaji, ada santri ngaji di depan gurunya, maka kata adat mesti ngerti, pinter, bisa. Nah itu namanya wajib adi, begitu ya. Kedua, muhal adi, suatu ketetapan yang tidak akan terjadi menurut adat, disebut warikulil adat. Seperti mustahil, ada yang dibakar tidak hangus. Mustahil, ada yang dibacok tidak luka. Jadi kejadian warikulil adat kalau menurut adat mustahil, gitu ya. Kata adat, tapi ya kata adat. Padahal mah menurut syara atau menurut akal bisa saja sama, bisa aja dibakar angus boleh, dibakar nggak angus juga kayak Nabi Ibrahim boleh, nggak ada bedanya. Tapi kalau kata adat mah nggak mungkin orang dibakar nggak angus, kata adat. Tapi ingat kemarin kan, apabila bentrok antara adat dengan akal atau dengan hukum syara, maka adat dikesampingkan, kan gitu ya. Terus beres itu ya masalah hukum adat. Satu lagi ini berarti tinggal hukum akal. Lanjutin. Pasal 8, nah ini juga ya, bukan hukum akal. Ini akal, ini salah ngetik juga ya. Jadi pasal 8 ini bukan hukum akal. Ini lagi ngebahas akalnya dulu. Apa yang disebut akal gitu ya. Takrif definisi akal. Bareng. Sirun rohaniyun tudriku bin nafsul ulumad daruriyata wan nazariyata wa mahalluhu al-qalbu wa nuruhu bidimagi wa bida'uhu min hini nafhir ruhi bil janini wa awalu kamalihil bulugu. Sebelum kita ngebahas tentang hukum akal, kita harus tahu dulu akal. Akal itu apa? Sirrun ruhaniyun. Akal itu adalah sinar latif, sinar ruhani. Diri kita tersusun dari 2 unsur, jasmani dan ruhani, kan itu ya. Diri kita ini kan ya, ini tersusun dari 2 unsur, ada jasmani, ada ruhani.
Kalau jasmani yang mana? Luar badannya, jasmani yang kelihatan. Kalau ruhani yang mana? Yang tidak kelihatan, ruhani itu ya. Salah satu ruhani itu sebetulnya bukan salah satu. Nanti ruhani itu namanya beda-beda, gitu ya. Seperti ini akal. Akal itu adalah ruhani kita, akal tuh. Cuman akal itu di fase berapa lah, gitu ya. Kan pertama ya paling bawah ruhani manusia itu disebutnya nafsu, paling bawah ya. Ruhani manusia itu yang paling bawah disebutnya nafsu. Siapa nafsu? Adalah yang suka mengajak kita melakukan keburukan. Inna nafsa la'amaratum bisu. Jadi nafsu itu yang suka ngajak kita kepada hal-hal yang jelek, yang negatif. Yang suruh tidur itu nafsu, suruh pacaran nafsu, suruh makan mulu, ini kayak begitu-begitu dah. Orang-orang ngaji suruh diam di kobong, itu pasti nafsu. Makanya dalam agama kita disuruh memerangi nafsu, mujahadatin nafsi. Harus perangi nafsu, karena nafsu mah gitu. Sifatnya ngajak gak bener mulu, makanya harus dilawan. Orang kalau baru sampai makom nafsu nggak ada bedanya sama ayam. Ayam mau tidur, mau makan, mau kawin, banyak orang juga kawin aja ayam, nggak ada malu, nggak ada apa. Itu orang kalau ngikutin nafsu. Maka jangan di situ kita berada. Tingkatkan rohani kita ke tingkat kedua. Mana yang kedua? Nah ini akal. Apa akal? Ain, qaf, lam. Akolun. Artinya apa? Pengikat. Akolun itu artinya tali, pengikat ya. Orang kalau sudah tidak menggunakan nafsu, tapi yang diikutinya adalah akal, adalah orang yang sudah bisa mengikat hawa nafsunya. Nah, gitu. Tapi kalau masih di makom nafsu mah akal nggak dipakai. Tidur aja. Seblak pedesin aja. Yang penting enak kata nafsu. Tapi kalau udah main akal enggak. Jangan pedes-pedes. Nih kalau akal nih yang main, nafsunya diikat. Nanti kalau udah emah nyesel kamu. Emang enak apa kalau geret? Nggak enak itu, itu nggak enak. Kamu panik. Belum kalau asam lambung naik. Yang lebih parah lagi dari emah apa? Ucus buntu. Ayo jangan pedes-pedes. Makan seblak aja, tapi jangan dipedesin. Nah itu akal tuh yang main. Udah rada aman orang kalau sudah main akal, selamat. Rada lumayan selamat. Ada lagi dari akal nanti naik lagi. Belum aman-aman banget di akal. Naik lagi ke satu lagi. Namanya apa? Kolbu dulu sebetulnya. Ada kolbu dulu. Kolbu hati ya. Kolbu. Ada kolbu dulu, ada hati. Jadi dari akal tuh taikin ke hati. Kalau akal mah mengerjakan sesuatu hasil pemikiran, kan gitu ya kalau akal mah ya. Tapi kalau udah kolbu, mengerjakan sesuatu itu sudah atas dasar hati. Jadi kalau akal mah masih, contoh gampangnya gimana ya? Ada orang minjem duit, gitu ya. Ada orang minjem duit, dipikirin tuh kalau sama nafsu, kira-kira orang minjem duit kasih jangan kalau nafsu mah. Tapi kalau sama akal dipikirin kan, kasih ntar kan gue juga ada butuhnya, kali aja kalau gue sekarang bantuin dia, ntar kalau gue butuh dibantuin lagi sama dia. Kan gitu. Kalau akal kan begitu ya, rada lumayan bagus ya. Tapi itu belum begitu bagus dibanding dengan hati, kolbu. Kalau hati udah begini, orang butuh udah kayak Bang Hendra itu ya,
Nggak usah kasbon, pakai aja. Karena hati yang sudah bicaranya, yang mainnya sudah hati. Udah lebih keren kalau udah hati ya. Nah, nanti paling tinggi dari kolbu itu naik lagi, nanti makomnya menjadi makom ruh atau ruhani yang sebetulnya ini. Yang dimaksud ruhani di sini ya. Apa itu ruh? Ruh itu arwah. Arwah itu asal akar katanya sama seperti istirahat. Istirahat artinya apa? Istirahat artinya apa? Istirahat dulu, istirahat gitu ya. Artinya apa? Ngaso ya. Bahasa Sundana naon? Istirahat bahasa Sundana ngasonya. Bahasa Indonesia istirahat. Itu juga bahasa Arab. Ngaso. Kamu disuruh ngaso enak apa enggak? Udah nih ngaji kelamaan, udah istirahat. Enak gak? Aduh, tidur kan enak ya. Itulah ruhani sebetulnya manusia. Orang-orang yang sudah bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Orang-orang makom arwah tuh begitu, makom ruh tuh begitu. Kalau yang di makom nafsu, waduh, kesiksa. Tersiksa-siksanya orang kalau orang hidup di makom nafsu. Tetangga beli motor panas, kan gitu makom nafsu mah ya. Masa gua kagak punya si motor, masa gua kagak kebeli si motor. Temen gua aja udah punya NMAX misalnya kan begitu ya. Kok gua masih beatnya juga depannya udah hancur. Udah oblak-oblak. Kemarin udah diganti ya bintang ya. Tapi kenapa ada baret lagi tuh bintang? Siapa tersangkanya itu coba? Itulah emang istimewanya tangan-tangan santri gitu ya. Itu baru abi ganti itu beat ya. Mulus banget kan, kinclong ya, glowing kan ya. Luar biasa itu kemarin beat itu diganti itu. Lagi kamu betah aja ya pakai motor begitu ya, aneh abi mah ya. Rem udah dalam kan gitu ya. Abi udah capek benerin rem itu. Udah apa aja abi ganti itu rem. Udah dasar emang tangan istimewa santri itu nggak ada lawan. Rem motor aja ya sudahlah ya. Udahlah gak usah pakai rem tangan kamu mah ya, pakai sendal aja bannya. Habis diganti lagi rusak lagi. Tapi nggak apa-apa lah, ladang amal abi ya. Kalau nggak dirusakin sama kamu, abi nggak punya ladang amal ya. Lumayan kan sekali ganti berapa kemarin bintang? Lumayan lah dibeliin kolek mah itu banyak gitu ya. Malu kita pakai motor jelek ya, aduh. Ya Allah bi, santri abi motornya itu lampu depan udah nyengkleh kemana itu ya. Kemarin abi lihat udah ada baret lagi, ya nggak apa-apa lah. Ayo rusakin lagi aja nggak apa-apa. Biar abi ada ladang amal ya, rusakin aja nggak apa-apa lah. Karena abi nggak bisa menjaga keistimewaan tangan kalian ya. Silakan berkreasi lah tangan kalian ya seenaknya. Kalau nafsu begitu ya. Akhirnya apa? Minta ke orang tua. Pak, beliin motor. Bosen saya pakai beat jelek nih. No, temen saya udah NMAX. Udah X-Max bukan NMAX lagi yang terbaru. X-Max. Awas jangan salah ngomong. Minta ke bapaknya. Kata bapaknya apa? Gak punya duit bapak. Kan bapak kerjanya cuma begini doang. Nggak bisa, nggak punya. Jangan kayak teman kamu kan orang tuanya orang ada. Abi juga sama orang ada. Abi orang ada bukan? Ada. Iyalah, Abi kagak ada mati berarti. Abi juga sama orang ada. Abi makhluk halus apa makhluk kasar? Kamu orang ada, kamu makhluk halus apa makhluk kasar? Iya, makanya omongan Abi juga agak kasar karena kita kan sama-sama makhluk kasar kan gitu ya. Jadi maaflah kalau nggak bisa lemah lembut ya, karena kita bukan makhluk halus ya, kita makhluk kasar. Dia mah orang tuanya orang ada ya, bapaknya orang ada ya. Wajar dia mah kebeli NMAX
Ya bapaknya orang ada, kita kan bapak kan gitu ya. Kalau nafsu diikutin, udah pak, kalau bapak nggak sanggup beli cash, kredit. Nah kalau nafsu kan begitu ya, kredit pak. Akhirnya kepaksa bapaknya kan, karena dipaksa sama anaknya. Kasihan juga memang, tapi mau gimana? Ya udah, kita kredit dah. Ayo nak, kita ke showroom. Datang ke showroom motor, nanya-nanya. Ini kalau ngikutin nafsu. Kredit, saya mau kredit. Ya, kata orang showroom begini, DP-nya mau berapa? Begitu kan? Kalau kita mau kredit ya, DP-nya mau berapa? Kira-kira kamu kalau ditanya DP mau mahal apa murah? Murah lah, pengen kita. Yang murah aja. Oh ada pak, yang murah 500.000. Ada ya? DP sekarang 500.000 ya? Ada. DP 500. Wah, ya udah cocok 500.000. Saya punya 500.000. Udah deal 500.000 DP. Cicilannya berapa? Kalau 500.000, si bapak kan nanya, kira-kira kalau DP-nya 500.000, cicilan per bulan berapa duit? Kira-kira, misalnya harga NMAX-nya 30 juta misalnya. Kalau kamu DP 500.000, berarti per bulan kamu harus bayar berapa? Mahal apa murah? Pasti mahal, karena DP-nya, nah ini capeknya ngikutin nafsu ya, nggak ada untung-untungnya ngikutin nafsu. Pak, kalau bapak DP 500, cicilannya sebulan 2 juta. Karena DP-nya kecil, 2 juta. Aduh, saya kerja aja cuma dapat 1,5 juta, belum. Wah, kan nggak bisa ya. Gimana dong biar nggak 2 juta? Caranya gimana? Biar kurang dari 2 juta, 500.000 aja sebulannya. Caranya gimana? Hah? Apa? Udah DP mau udah deal, udah jangan dirubah. DP mau udah kan pengen gope, dilebihin dari gope kan bapaknya nggak punya duit. Udah itu mau udah deal gope DP mah, cuman cicilan jangan 2 juta. Caranya gimana? Hah? Gimana Hap? Ganti yang ada DP-nya. Ganti ya? Motor yang ada. Oh jangan. Kan pengen sama temennya NMAX, jangan diganti motor, jangan. Kan pengen NMAX, udah NMAX, DP gope motor NMAX, jangan dirubah-rubah. Tapi cicilan jangan 2 juta karena berat. Supaya jadi gope, caranya gimana? Dilamain. Cicilannya jangan setahun, jangan 12 bulan. Kalau 12 bulan 2 juta. Dilamain cicilannya, jadi berapa tahun? Paling lama aja ngambilnya 4 tahun paling lama ya. Dari 2 juta jadi 500.000, tapi cicilannya nggak setahun lunas, tapi jadi 4 tahun. Enak nggak nyicil 4 tahun? Itu ngikutin nafsu mah nggak ada enak-enaknya. Ya Allah, maka tersiksa orang yang masih bermain di makom nafsu. Ayo naik segrid, sebaris, selevel, naik ke akal. Tapi di akal juga kan kayak tadi ya, masih untung rugi kan begitu ya. Coba naik lagi ke makom hati. Nah, udah nyampe hati, lebih didamaikan lagi. Terakhir, tingkatkan makom kita ke makom ruh. Istirahat sudah. Ngapain sih beli motor NMAX? Kan ini Beat, nyeng-slege, lampunya masih bisa jalan, karena dibanding tetangga pakai sepeda kemana-mana harus ngegoes, betis udah kayak apa tahu kan. Kamu mah tinggal ngegas doang. Itu kalau udah pakai ruhani. Iya ya Pak, ya sudah Pak, gak usah. Berdamai sudah, tenang gitu. Kalau udah pakai makam ruhani itu. Orang-orang pada kawin, tenang aja, enggak kepanasan, santai kan. Jodoh saya pasti ada. Saya itu bukan jomblo, hanya jodohnya aja tertunda kan gitu. Ntar dia udah waktunya mah. Walaupun kagak di dunia, saya yakin di surga jodoh saya pasti ada. Jadi santai aja lah kan itu.
mangga, nu rek kawin mangga. Runghal nggak apa-apa ya. Jadi mau Mang Apip dulu apa mau Teh Sipa dulu ini? Kalau Teh Sipa kan tadi ininya duren ya, duren terus kita nanti ngelewat di Walungan kan gitu ya. Mang Apip mau ngasih apa ya kalau nikahan ya? Oh, mau kebal berarti. Ngeri main ke Banten mah ya, kita disuguhin beling paling di sana mah ya. Emang orang yang debus makanannya apa? Beling, paku, golok kan itu ya. Tapi banyak duren di Banten ya Bib ya. Banyak di Banten kayak di Pandeglang banyak. Ya seperti tadilah ya, Apip, Gina, Sipa, Mala, itu aja di apa? Diselesaikan aja secara hukum adat lah gitu ya. Mau siapa duluan nikah ya, selesaikan aja secara hukum adat. Kalau nggak beres dengan hukum adat, selesaikan secara adat-adatan. Terserah mau kayu gunting kertas apa dengan cara apalah terserah itu mah ya. Apa mau dilotre terserah lah. Yang penting mah kita memakan duren gitu aja ya. Kita mah siap ngebesan dan siap makan duren aja kita mah. Ke Teh Sipa makan duren, ke Mang Apip makan duren. Tahu ke Teh Gina sama Teh Mala di Cigugur rek disuguhan naon orang kan itu ya. Aya kado teh Gina? Enggak, maksudnya enggak banyak ya di sana ya. Enggak banyak pohon duren kalau di Cigugur mah ya. Naon atuh di Cigugur mah ya. Kelapa lah, paling kelapa nggak aneh di Bekasi geloba kelapa mah ya. Nggak ada khasnya Cigugur mah ya, nggak ada khas. Oh ini khasnya eta non anu akar teh anu di sayur pakis ya, iya benar pakis di Cigugur tuh ada pakis. Jadi kita juga ada tapi jarang ya. Tapi nggak terlalu menarik sih ya makan pakis mah ya biasa aja lah itu mah ya. Harus cari yang lebih menarik berarti buat ke Cigugur ya di Cigugur. Tapi di Cigugur itu kan ada pesantren guru kita ya, Wanasuka, pesantrennya Wajengan. Kita jarah kalau di Cigugur, jarah ke pesantren Wajengan, ke makam-makam leluhur Wajengan ya. Memang Cigugur itu tidak menjanjikan duren sebagaimana di Teh Sipa dan di Mang Apip, tapi Cigugur menjanjikan pengalaman spiritual. Udah itu aja lah modalnya buat Gina sama ini Mala ya. Udah itu aja lah. Kita eneng-eneng aja sama pengalaman spiritual ini. Nanti kita jarah ke pesantren Wajengan, jarah ke Keruhun Wajengan ya. Cigugur. Jadi manusia itu terdiri dari dua unsur, ada jasmani, ada rohani. Akal adalah rohani. Nafsu, akal, kolbu, rohani juga, cuman beda nama. Abi sering ngasih umpama kayak apa? Bukan. Nafsu, akal, kolbu itu teh rohani juga. Bahan dasarnya sama-sama rohani, hanya panggilannya beda. Karena beda kemasan kali gitu ya. Contohnya kayak apa? Leho dan korong, ingus dan upil, kan begitu kan contohnya ya. Emang ingus sama upil bahan bakunya sama nggak? Kenapa dia disebut ingus? Kenapa? Karena encer. Kalau mengering jadi upil kan ya. Kan sama-sama aja kan? Itu juga. Kalau nggak percaya, mau ingus mau upil jilat, pasti rasanya. Nah itu yang udah tahu pasti tahu. Abi mah nggak tahu apa rasanya ingus ya. Berarti Bintang udah pernah ya makan ingus Bintang ya. Aduh, jebakan Batman itu mah Bintang. Hati-hati. Nggak tahu apa rasanya, nggak tahu Abi mah ya. Nggak mau tahu. Itu akal, nafsu, nafsu, akal, kolbu sama. Ruhani juga. Cuman beda panggilan karena beda status. Yang ini mah encer, yang ini mah udah kering gitu. Padahal mah bahan dasar itu juga. Siga carita anu eta Pip anu jelema edan rek cager teh kumaha Pip?
naon cerita teh Bib. Siga jebakan Batman tadi, siga si bintang kayak gitu. Orang gila diobatin ya, di mana diobatinnya kalau orang gila? Di rumah sakit jiwa ya, di Grogol. Di Grogol. Lain jelema edan Bib. Naon teh dongeng aduh lupa lagi gitu ya. Lupa dah, nggak boleh diceritain kali sama Allah ya, lupa. Abi dikasih lupa awalnya mah. Nggak boleh diceritain kata Allah karena udah jam 10:12 katanya gitu. Ntar kalau Abi cerita lama lagi gitu ya. Ntar lah kalau ingat diceritain lagi ya. Hampir mirip-mirip jebakan kayak tadi, kayak bintang gitu. Jadi nanti ujungnya jebakan gitu ya. Dongeng gitu teh ujungnya nanti jebakan gitu. Cuman Abi lupa, aduh dikasih lupa sama Allah. Sampai situ dulu dah ya. Sirrun rohaniun. Nanti kita ulang kembali pembahasan tentang akal. Wallahu a'lam bishawab.